masjid yang mengingatkan tentang sunnah daripada sholat. Hal yang wajib itu penting diutamakan. Ibaratnya fondasi rumah itu adalah hal yang wajib. Kemudian bangunan-bangunan yang ada sebagai tonggak-tonggak rumah itu wajib. Akan tetapi ternyata kewajiban itu menjadi kurang indah ketika tidak ada kesunahan. Maka Rasulullah mengingatkan seandainya pada waktu kita ini tidak ada sunnah sama sekali, maka sebaiknya nanti dikasih. Contoh misalkan sholat wajib, kemudian di situ ada kesunahan membaca surat, sholat sendiri tergesa-gesa. Sebaiknya walaupun hanya satu saja pas rakaat pertama dikasih minimal surah 1. Susu yang sunnah-sunnah dikurangi tidak apa-apa, tapi jangan sampai dibuang semua. Kalau sunnahnya misalkan 3, sempurnanya diambil 1. Kalau misalkan sholat yang pertama jadi makmum, ternyata imamnya sudah rakaat ketiga, maka kita baca Fatihah saja karena ada nutup surat. Kemudian setelah itu imamnya salam, sampai misalkan sholat isya kita ikut yang ketiga, kemudian ikut yang rakaat keempat, berarti kita tidak ada surat sama sekali yang kita baca. Maka sebaiknya pas rakaat ketiga kita dikasih surat, biar tidak sama sekali tidak ada bacaan surat. Boleh seperti itu. Jadi ngikut imam tidak ada suratnya, Fatihah saja. Tapi setelah imamnya Assalamualaikum, maka kita rakaat ketiga atau keempat disarankan untuk dikasih surah, walaupun dipilih surat yang pendek, biar tidak kosong. Bagaikan rumah itu sudah ada atapnya, sudah ada dindingnya, itu ya disebut rumah. Sholat disebut sholat, tapi ternyata rumah itu menjadi kurang indah. Bahkan agar menarik kalau dikasih ornamen yang bagus. Jadi sunnah itu sebagai penyempurna daripada wajib. Maka sebaiknya jangan ditinggalkan. Bahkan nanti itu menjadi pandangan yang paling utama. Contoh rumah itu kadang-kadang yang dipandang itu tamannya, bukan rumahnya. Padahal yang wajib rumahnya, tapi yang menjadi acuan hitungan ternyata tamannya. Rumahnya bagus juga, tamannya gimana? Taman padahal sehingga sunnah-sunnah itu kita ingat. Contoh misalkan kita sholat, ternyata bacaan kabir walhamdulillah atau disingkat langsung wajjahtu wajhiyah, itu biasanya saya kalau jadi imam itu langsung naik ke wajjahtu wajhiyah, atau ada yang memulai dengan ini wajjahtu wajhiyah. Ternyata walaupun sunnah penting, ketika kita Allahu Akbar, biasanya pas Allah itu masih ingat kalau kita menghadap Allah. Tapi ketika bar, biasanya juga bar juga. Biasanya bar juga. Allah, ingat Allah. Maka yang diingat niat. Saya niat sholat karena Allah. Pas bar itu bar pikirannya. Ternyata di situ dikasih oleh ulama walaupun sunnah di
diingatkan lagi, ini wajahtu wajhi. Penting. Kelihatan remeh tapi ternyata sangat penting dalam praktek. Kita ini basa-basi sama istri, basa-basi sama ibu. Kelihatannya remeh, basa-basi aja. Di sana nggak perlu minum kopi. Basa-basinya, basa-basi, remeh, tapi ternyata berakibat luar biasa. Daripada tidak pernah basa-basi sama sekali. Terus gak tahu nongkok nikah, lu kawan itu gak tahu. Gak tahu nongkok nikah, lu kawan itu gak tahu. Bojone kita belok, tapi belok kamu coba belok. Basa-basi itu penting. Walaupun itu kelihatan sunnah, dan ternyata hal kecil itu menjadi sebuah kunci terbukanya sesuatu. Contoh, orang ahli zina banyak dosa, ternyata terbukanya rahmat Allah, ampunan Allah karena punya sayang kepada makhluk Allah yang diceritakan di hadis seekor anjing. Jangan meremehkan hal kecil. Kita ini kadang-kadang tidak bagus, tidak pernah ngasih, tidak pernah ini, karena hanya setiap ketemunya apa itu terjadi masalah. Jadi sesuatu yang menjadi motivasi bagus. Ketemu, biasanya saya kalau ketemu orang Bali kenal nggak kenal ya saya sapa terus. Ketika ada acara, walaupun tidak pernah saya kasih apa-apa, ya saya tidak pernah mau ke sana, tapi ternyata ikut membantu. Ketika ada apa-apa dia ditanya, oh orangnya baik, padahal cuma apa-apa. Sesuatu yang kecil. Sama dengan tadi, Allahu Akbar. Setan itu kan terus. Kita itu ketika ibadah, setannya itu makin teliti. Tapi ketika kita jogetan, setannya nyantai. Oh wes jogetan ya belok kemari bisa. Tapi akhirnya fokus, setannya fokus bisa. Setannya fokus juga. Allahu fokus. Tercipta langsung kedua. Satu detik langsung masuk. Allahu Akbar, tercipta langsung jadi kunci. Langsung ya. Tahu satu nunggu ya. Semua. Kalau tadi itu ada ngebil ke anak, Allah ingat Allah yang menghadapnya. Baru langsung ke wajah anak. Setan itu nyari sih. Makanya di dalam sholat jangan sampai ada yang kosong. Imamnya kok lama terus jarang kan? Daripada diem akhirnya ngerasani imam. Ini kan kode praktek ini. Saya juga praktek ini. Atau lihat untuk pokok Hamidul Majid. Iki lek menang sana jelas rasanya imam itu. Mau coba. Maka sambut bacaan-bacaan yang diperbolehkan di dalam sholat. Ada kemarin itu pertanyaan bagaimana Ustaz saya itu sholat itu kalau diucapkan itu biasanya lebih tidak khusyuk. Saya jawab kurang latihan. Kenapa? Karena mesti yang diajarkan Nabi itu yang terbaik. Mesti yang terbaik. Allah menang-menang itu tambah enak setan itu. Murut dia langsung hilang habis. Ternyata disuruh mengucapkan karena di situ untuk itu tetap diucapkan. Nah, saya terus tentang sunnah di dalam sholat. Kelihatan remeh tapi benar. Ini wajahtu wajibnya. Bangunannya biasa, bangunannya rumahnya biasa. Tapi ternyata di situ ada lemari zaman kuno, peninggalan zaman Majapahit yang bikin pandangan jadinya apa rumahnya. Jadi
Padahal itu bukan termasuk rumah, bukan termasuk bangunan di rumah. Contoh lagi kita, ustaz lah misalkan, wong ya pancet besok ini kan beranu roda tua, tapi ini mudeng-mudeng yang ini, iso ini sana. Berhubung gak gaya pokok ya biasa. Lain. Jadilah, di situ juga kadang-kadang ini wajahku, jangan tinggalkan. Ini wajahku ya Allah, saya menghadap kepada ini wajahku wajhiyya lilladzi fataras samawati wal ardh. Artinya Allah ini yang menciptakan semua. Ketika kita ingat Allah ini yang menciptakan semuanya, berarti masalah yang ada di dunia ini semuanya teratasi oleh Allah. Itu jadi bangga. Maka ketika sholat itu ingat utang jadi nyantai, gak susu-susu. Soalnya ini sudah ditanggung oleh Allah. Karena kita sudah serahkan. Ini wajah yang sering saya ingatkan. Kalau saya punya masalah datang kepada saya belum tentu selesai, bisa jadi nambah masalah. Pastor Kokono kapan itu bertubi, kan disuruh kopi, bisa ditinggalin laku-laku, ikut mulai tambah masalahnya. Nah, kalau kita hadapan kepada Allah, ini wajah wajhiyya dari fataras samawati wal ardh hanifan muslim. Betul-betul menghadap Allah. Saya pasrahkan, musliman, pasrahkan, tunduk. Memang harus punya hutang. Kalau tidak punya hutang, tidak senang. Sing penting ojo kakek. Lek kakek, dia lemes nanti. Kan duit hutang lemes, kakek hutang lemes. Nah, lanjut lagi. Muslimah wa ma'ana minal muslimin. Saya tidak menduakan. Yang bisa membayar hanya Allah, yang punya kekuatan hanya Allah, yang kita melihat hanya Allah. Itu wa ma'ana minal musyrikin. Imam pun jadi ingat. Pertama kali tadi pas mau ngimami itu, ini pertama kali imam semua enak. Kemudian kan kita ngimaminya tambah lutut. Tapi ingat wa ma'ana tidak boleh diduakan. Hanya Allah saja sholatnya, bukan karena siapa. Wa ma'ana minal musyrikin. Ketika sesuatu yang bersih diterima dengan sesuatu yang bersih, maka itu lebih bagus dan tidak terkontaminasi. Lain rasanya. Walaupun secara dohirnya sih enak itu pakai. Yang banyak itu, oh ini ngajinya banyak, tapi coba kita nomor sama beberapa bulan. Yang murni itulah yang bisa kita rasakan. Yaitu juga ada yang enak iman. Kalau senyum, tapi kok aneh. Kita ikut jamaah itu merasa pintar. Nah itu mbak bedanya. Karena yang murni bisa nyambung kepada yang murni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wah, ya. Pertama itu, wah enak sih imam, coba balik nono sampai setahun. Itu sudah benar. Oh, sama benar ada. Tapi yang murni, yang semakin bersih, insya Allah semakin berkurang. Lanjut yang kemarin yang barangkali ada yang belum ini. Tidak ada, belum mengikuti. Salah satunya lagi membaca A'udzubillah di dalam Fatihah, walaupun sunnah. Pemana minal musyrikin inna sholati, penting ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Jadi kalau kayak gini tuh enak. Padan juga matiku, hidupku, gerak-gerikku, tindakanku, semuanya karena nah pas ini lepas gak ini langsung keret-keret karena ini bojone
Jangan putus. Ini Pak Remo mati hati ini ngecek keliru aja. Sudah, inna sholat lali. Makanya butuh itu, kelihatan remeh tapi sudah diterima, tidak diterima, yang penting sudah berusaha jadi suami, jadi keluarga yang ini. Karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi karena manusia masalah terus. Lanjut, kemudian baca a'udzu billahi kelihatannya remeh, sunnah hukumnya, tapi penting karena kita sering kesetanan. Jarang-jarang minta perlindungan Allah, kita sama setan itu kalah. Setannya sudah dulu tidak mati-mati, kini kita suruh menang sopo, menang setannya. Karena posisinya lebih pengalaman. Ini yang lurus dengan pundak. Ini lurusnya gini hitungnya. Kalau ada yang gini monggo, yang penting ininya ini sampai ke lurusnya pun monggo. Ini yang diajarkan para guru. Kalau memungkinkan agak dibuka lebih bagus, nah apa? Agak dibuka monggo. Kalau misalkan tidak memungkinkan segini, yang penting ini hatwa mangkibai, menjajali pundak. Nah kemudian yang kedua ada yang segini karena ngitungnya dengan depan belakang. Allah. Tapi yang diajarkan guru-guru saya dulu sedikit ke atas. Allah. Lanjut kemudian rukuk. Ketika rukuk pada intinya laqad khalaqnal insana fi ahsan. Kita ini dibentuk manusia memang disetting ibadah. Dan ibadah yang paling inti adalah makanya bentukan kita ini bentuk sholat. Ketika bentuknya sholat maka fi ahsani. Kalau kita kembali kepada posisi bentuk awal, orang itu sehat. Orang itu pertama lahir bagus, kemudian kena kontaminasi, urat ini turunnya ke tepaan dan sebagainya, akhirnya bermasalah. Maka ketika dikembalikan lagi fi ahsani taqwim dalam gambaran sholat, insya Allah kembali sehat. Itu artinya kembali sehat. Dibentuk dengan sendirinya. Kalau ini megang ini dan ini diluruskan, otomatis ini mesti lurus. Kecuali memang ada sesuatu yang bagi yang tua-tua yang belajar tidak apa, pelan-pelan semampunya. Karena bikat dia wis ngene, ketika tidak jadi malah. Pengen ini dituntun kok berat aneh-aneh gue pikiran. Makanya jadi pandangan itu disesuaikan karena kita ini diciptakan proporsional, jadi sesuai. Kalau memang berdiri ya dipandang ya otomatis tempat sujud. Sujudnya nanti di mana sih? Ketika posisinya gini, ya yang dipandang lurusnya ini. Yang dipandang lurusnya ini. Pandang tempat sujud terus. Karena melihat hadis Nabi, kok lihatlah tempat sujud. Ya pas gini tempat sujud. Tapi kalau pas gini tempat sujud ya jangan gitu ya. Ngene, sehingga tak sarungi kancane. Mohon kesini. Intinya ke tanah lagi. Kemudian ketiga, sami Allah. Saya praktekkan dari Allah. Ini akan terasa. Karena di sini ada pernafasan apa namanya? Diafragma langit. Ada yang berpendapat seperti ini, orang-orang tasawuf. Tapi sebenarnya tidak usah, karena ini sudah terwakili. Karena ini sudah gini, ini sudah berbentuk seperti hati. Lagi tahu sih ya. Iya, kayak selewet.
Ini karena ini di atas, otomatis ininya mesti turun, agak turun. Ketika agak turun, ini sudah berbentuk hati dan ini isinya sambungan. Lanjut lagi, sami Allah, Allah merukuk, takbir lagi, Allah. Nanti dilihat sendiri di ini, insya Allah apa yang diajarkan Nabi itu yang terbaik. Nabi itu rukuknya bagaikan papan. Ketika nanti ada masalah di sininya, insya Allah barokahnya sholat, barokahnya ini dikasih sembuh. Barangkali yang punya penyakit tinggal, bujuni siji tapi loro. Wong biyen bujuni papat kata loro. Ini amin. Untuk kaki yang proporsional, kaki itu ukurannya seimbang ketika lurus dengan sini. Makanya sholatnya sahabat dulu itu kakinya mepet, ininya mesti mepet. Kakinya mepet, ininya mepet. Bahasa Ibnu Abbas, saya melihat sahabat itu ininya ketemu sama yang satu. Ininya ketemu. Berarti segini. Kalau ininya ketemu, mesti ininya segini. Tapi kalau segini, yang ketemu kakinya tok, ininya tidak ketemu. Paham ya? Nah sekarang banyak yang itu. Karena tidak melihat barangkali ya mungkin pemahaman yang berbeda, silakan. Tapi ketika dilihat pemahamannya ada historis orang cerita itu ada historis sama subsidi, Pak. Sama subsidi. Nah, sab itu paling inti yang disebut soft itu adalah barisan. Ini namanya soft. Sampean dari sini jejer ke sana lurus dengan saya, lurus. Ini tidak disebut soft. Karena soft barisan itu artinya kesan. Gerak jalan itu disebut barisan. Gerak jalan. Tapi mepet apa enggak? Ya enggak mepet, kayak sama aku gerak jalan mepet lah. Makanya Rasulullah itu ada kasus sahabat itu kelihatan dadanya ke depan. Berarti dia agak maju. Nah disitulah kemudian diingatkan oleh Rasulullah. Luruskan daripada engkau hatimu akan dilencengkan. Nah itu bahasanya itu dilencengkan oleh Allah. Tandanya orang nggak mau lurus itu biasanya berpengaruh. Ini mohon maaf nih kalau kita ini ngaji energi. Jadi ada sinergi energi yang ada. Ketika sampean itu jejer-jejer gini, maka energinya juga akan mengalir. Soalnya kalau alat itu, kalau alat kan bisa dilihat ya, gerakan energi. Jadi gini ya, lurusnya gini. Makanya ada kasus gini. Kalau kasus jarang itu tidak ada, karena zaman sahabat tidak mungkin jarang, karena masjidnya kecil, yang jamaah ribuan, maka tidak ada kasus jarang. Zamannya Nabi itu tidak ada barisan itu jarang-jarang. Ya tidak mungkin jarang memang, karena posisinya masjidnya kecil, umatnya banyak. Sekarang ini menjadi jarang-jarang semua. Ini tandanya kiamat. Boten, tandanya jamaah ini itu. Masjid itu gede. Nah, lanjut. Allah. Profesornya kira-kira saja sehingga Sami Allah senyaman mungkin, karena kita ini ketika badannya nyaman akan berpengaruh dengan pikiran. Ketika pikirannya nyaman berpengaruh juga dengan hatinya, berpengaruh juga dengan nyaman. Pengaruh semua. Posisi lari kemudian langsung sholat, pengaruh enggak? Ya pengaruh. Mau cocok ngos-ngosan, opo meneh mikir aku ini. Kita kesembuhan. Makanya enggak boleh. Allah sami Allahu liman hamid. Doa itu tidak semuanya. Ada doa itu yang disuruh lihat Tuhan. Doa setelah wudhu disuruh lihat. Ada yang doa itu diminta.
diam saja. Seperti duduk. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni. Tidak suruh melihat ke langit, ternyata malah melihat ke bawah. Doa dari doa. Sami Allah juga sama, doa. Tidak semuanya doa itu harus ini. Sami Allah. Ternyata doanya seperti takbir biasa. Sami Allah liman hamd. Ada yang seperti ini, tapi yang masyhur dilepas. Kenapa tidak seperti ini? Karena untuk membedakan antara dia setelah baca Fatihah, posisinya berdiri belum baca Fatihah atau berdirinya setelah ruku. Kalau sampean gini nanti makmumnya ikut dikira pas berdiri pertama, ternyata langsung sujud. Pas ketika sujud sampean muni subhanallah dari imami, wis bener mau subhanallah. Yo sampean ngene sarai. Iku lho guru Fatihah. Kan ya. Di ulama ini sampai telitian segitu. Nah, kemudian lanjut ke sujud. Nah, pun sesuai dengan posisi. Kalau bisa ininya memang harus ditekan. Anggota sujud satu. Nah, ini kalau hidungnya memang agak mancung, biasanya langsung. Makanya hukumnya sunnah itu sekiro itu. Soalnya kalau si pesek masuk di tusuk. Makanya yang wajib adalah ininya. Kenapa? Karena di situ isyarat. Orang itu sombong karena pikiran. Makanya kalau pikirannya itu tidak punya pikiran, tidak bisa sombong. Nah isonya buya, tidak bisa sombong. Ada zina karena dia merasa tingginya sombong. Maka disitulah disuruh meletakkan serendah-rendahnya di bawah pantat. Di bawah Rasulullah diriwayatkan ketika rukuk kelihatan keleknya. Lambene biyen kan duduk lambene Cina ngene. Itu jenenge kelompok takwa. Makanya wong sing takwa itu wong Cina asli. Soale lambene lambe takwa. Sing gawe wong Cina itu wong Jawa. Paham ya? Terkenal lambe takwa ini, tapi sing gawe wong Cina. Ini kelihatan. Ketika takbir beliau kelihatan ininya. Karena dulu itu tidak kain-kain biasa gitu, kayak kain-kain ikhram, kain apa gitu, belum ada model-model dan seterusnya, atau pakai jubah, atau kadang kain biasa. Sehingga kelihatan Nabi. Ketika rukuk sahabat itu kelihatan keleknya. Kemudian ketika sujud juga kelihatan, berarti agak kebu. Ini lah, ditanduk ada makmumnya. Alhamdulillah, mau repesi lah, agak terbuka. Oh masih ngomong ya pak? Ngomong, langsung tampil. Lihat, ketika sami Allah juga bedanya sama perempuan. Nah posisinya rukuk juga ininya dibenggangkan. Kalau gini mesti pas juga. Karena ininya seukuran, ininya seukuran. Nah, kalau punya masalah dengan ini titik-titik rotok rukuk isiku. Berarti punya masalah berat. Rukuk coba dulu belajar sholat Nah, lanjut kemudian ke sujud. Biasa, posisinya biasa, ininya juga seperti kita hampir takbir itu posisinya. Nah, kalau perempuan akan ketarik sini, nah, karena untuk menahan susunya. Satu menunjukkan untuk dia kelembutan, yang kedua menahan susunya.
Makanya orang laki-laki itu biasanya orang Arab itu sunat pakai celana. Kalau bahasa sekarang saya tahu. Coba ngerti pas ini oba-oba itu masalah. Makanya perempuan itu disuruh gini. Karena kalau ini zaman biar kalau BH-BH mah zaman dulu itu. Jadi dikepit gini biar nanti enggak pikirannya enggak mengganggu pikiran. Lek pas ngene gak anu gendul-gendul. Enggak dhewe tidak. Padha ae gawe dhewe lah. Jadi disunahkan. Mungkin. Nah, kemudian ininya yang paling penting sering lupa. Ini kurang ditekan. Dalam segi kesehatan ini luar biasa. Wong geringingan ini diapanya? Kalau orang ini suruh, ini kan? Itu ternyata sudah pakai sholat. Makanya sing sholat kok geringingan terus. Kita sholat ini. Gombangnya. Sholat. Anggota ruku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sempurna. Kelihatannya remeh tapi luar biasa. Enggak harus apa? Seininya. Ada yang bisa rapat karena untuk menekan. Monggo tidak ada masalah. Intinya dia bisa untuk dilakukan. Itu yang fungsi kalau diteliti secara kesehatan. Karena sholat itu ya gambaran kehidupan. Siapa yang sholatnya jejak, insya Allah kehidupannya jejak. Mulai jejak sholatnya, jejak uripe, jejak sholatnya, jejak rumah tangga. Jejak sholatnya, jejak nah, boleh. Jadi dari sini, mulai dari awal itu kita dilatih untuk tawadhu. Dari awal. Makanya aneh kalau orang sholat itu kemudian tambah sholat. Mesti salah, yakin salah. Karena dari awal itu sudah dilatih. Allah, entek ini Pak. Orang itu kalau sudah gini, ampun ini Pak. Entek. Belum kemudian langsung gini. Gini itu juga tandanya orang menghormati orang biasa itu. Uang sholat itu biasa dilatih untuk menghormati orang, yang pada intinya Allah, kemudian makhluknya Allah. Terus uang sholat pakai tahap itu kan aneh, karena pendidikannya semuanya tawadhu. Ini tawadhu, kemudian nanti sujud, tambah entek lah sujud. Bahkan yang paling ini di sujud, tadi ini ya. Kemudian duduk, kelihatan remeh tapi penting. Duduk itu tetap ingin lurus. Amin. Aslinya tetap ingin lurus. Khusyuk itu bukan dilihat dari sana menekuk ini. Mulai ini khusyuk ini enggak. Khusyuk itu bukan dari situ. Khusyuk itu sini. Ini gitu ya, lemas di kayak khusyuk itu bukan dari situ ya. Tetap. Ketika ininya tegak, kemudian ini ada yang diinginkan, maka itu aliran darah itu mengalir dengan bagus, dengan ototnya ke badan. Dan ini biasa. Ada yang bertanya, ada orang-orang sufi itu untuk meyakinkan pas tahiyat itu agak mirip, tapi saya sarankan tidak, karena yang diisyaratkan Nabi itu hanya melirik untuk menyambungkan hati. Jadi ini sambungannya tadi. Karena gerak-gerak begini itu kalau dibuat dikit enak. Makanya Nabi itu ketika menyebut Allah itu ada isyarat. Allah.
Kita tasbih juga pakai ini. Tasbih pakai iki, kurang ajar kan? Lain, apa mana pakai ini? Jadi ada semuanya. Pun jejak itu yang sering lupa, kadang saya juga kadang-kadang keinian. Yang penting yang kita sudah inginkan, perkara nanti prakteknya itu tergantung kebiasaan. Nah, ini tetap lurus, ininya tetap lurus, kemudian posisi ini juga tetap ininya ke. Berarti posisi pertanyaan dari tangan ini ke ini, pusat ke kiblat. Kemudian untuk ini ke kiblat. Semua kalau bisa ke arah kiblat. Semampu mungkin yang posisi bisa mengarah ke kiblat. Ada yang sampai selesai, ada yang tidak, hanya pas ketika isyarat. Kalau Imam Syafi'i itu ketika isyarat, karena posisinya dia isyarat itu ketika asyhadu alla ilaha illallah, hanya satu esa. Ada dibagikan esa. Tapi kalau imam yang lain itu bisa ada yang seluruhnya, karena dia berbeda itu. Asyhadu alla ilaha illallah, Allah Rabbal alamin, yang menguasai seluruh alam. Jadi dia tidak akan lihat ini. Cuman karena dirinya alasan sering sholat, akhirnya ingin ini sholat. Padahal ini muter ini. Karena Allah yang menguasai segala. Saya kira itu untuk bab sholat. Mungkin ada pertanyaan lain. Jelas? Ya posisi sini ya, posisi pokoknya area sini. Tapi biasanya yang nempel ini karena menjajarkan dengan hidup. Nah, kalau gini hidupnya nggak kena. Tapi kalau ke ini, nah ininya kena, hidupnya kena. Yang mohon maaf, sampai kita ininya yang berarti. Nah, bisa jadi. Atau mungkin memang belum ada ini, belum ada apa karpet sing api. Karpetnya paling kasar-kasar. Ada pertanyaan dari sholat ini? Saya pernah baca itu sholat itu ada rasa apa? Bisa diartikan sebagai mengistirahatkan itu. Mengistirahatkan itu. Iya. Jadi maksudnya ada penjelasan mengistirahatkan itu seperti apa? Yang pertama, yang kedua, sholat Jumat itu sejarahnya gimana ya? Sholat Jumat. Apakah sejarahnya sholat zuhur juga dengan sholat Jumat itu? Nah, satu sholat ya. Sebenarnya tubuh itu makanya sebutannya kan aqimus sholat ya. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Maka yang saya terangkan kemarin bahwa sholat itu keseluruhan, mulai dari anggota badan, kemudian pikiran, kemudian batin. Nah, yang sholat kalau nanti yang dimaksud itu adalah istirahat badan, maksudnya badan yang jasmani, itu sudah dikasih yang lebih bagus dari sholat, yaitu tidur. Makanya ada bahasa di Al-Quran itu siang untuk bekerja, malam dikasih waktu tidur. Sehingga ternyata pada waktu sholat itu lebih kepada makna istirahat yang dimaksud pembenahan. Pembenahan semua organ tubuh. Kayak peregangan itu. Orang istirahat itu peregangan enggak? Peregangan. Contoh kita panggil barang tuh. Kayak gini ya. Jadi pada waktu sholat itu istirahatnya seluruh.
dari mulai badannya, kemudian pikirannya, kemudian hati. Itu yang paling ini. Ya benar yang dikatakan maksudnya pada waktu sholat itu adalah istirahat. Makanya dia dibentuk berapa? 5. Orang itu misalkan bekerja dari pagi, nanti maksimal orang kerja itu pagi, misalkan subuh jam 5 berarti sekitar jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini orang sudah harus istirahat. Makanya digunakan untuk pekerjaan umum 8 jam. Kan jam umumnya sama sendiri. Maka dipakai 8 jam kerja. Dewe itu. Karena dimulai dari 5 atau 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu kita disuruh berhenti dari aktivitas yang berat. Nah, baru nanti misalkan mau kerja lagi ya kerja lagi, karena sudah ini diporsir otomatis lebih berkurang. Maka duhur 1, 2, 3 atau keempat lah. Berarti dikurangi jadi 4 sekitar. Sama dengan kehidupan kita ini. Kehidupan kita kalau awal bisa diporsir, tapi kalau sudah umur mesti ngurangi. Nggak bisa. Ya dari subuh kemudian menuju ke zuhur masih panjang. Ibarat umur ya umurnya masih muda. Nanti semakin tua semakin dikurangi lagi. Umur 70 belajar olahraga futsal. Ya boleh tekok apa lah. Jadi benar apa yang dikatakan bahwa sholat itu mengistirahatkan badan secara jasmani dan rohani. Kalau pikiran itu tenang, kemudian di sholat kita ingat kepada Allah. Disitulah istirahatnya otak. Ketika perasaan itu kemana-mana, kemudian difokuskan perasaannya hanya apa yang dibaca dan merasa ingat Allah, disitulah istirahat. Kira itu ya. Jadi betul yang dikatakan itu adalah istirahat atau peremajaan ya kalau bahasa ini. Kemudian yang selanjutnya sholat